Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Bimbel Lestari Ed. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal. Nah, ini soal yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 ya. Jadi hari ini kita akan coba bahas di video kali ini 6 soal. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama ya. Oke, di soal yang pertama kita lihat, jika x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 dan y kurang 2 sama dengan 0, maka apa hubungan antara x dan y? Nah, bisa kita cari dulu x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, maka x kuadrat sama dengan 4, kan gitu kan? Berarti x itu adalah plus minus akar dari 4 atau sama dengan plus minus 2. Jadi x-nya ini bisa bernilai 2 dan bisa juga bernilai negatif 2. Y kurang 2 sama dengan 0. Berarti y-nya 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini x-nya 2, ya kan? Ketika x-nya 2, y-nya 2, maka pasti x sama dengan y, kan gitu kan? Nah, ketika x-nya minus 2, y-nya minus 2, maka pasti x lebih kecil dari y. Nah, karena dua kesimpulan yang kita peroleh, maka di sini bisa kita coba jawab x dan y tidak bisa ditentukan hubungannya. Jadi jawabannya adalah option E ya. Nah, itu dia untuk soal yang pertama, adik-adik supaya lebih paham ya. Nah, tapi kalau nanti misalnya x-nya hanya 1, pasti kita bisa tentukan kan? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Jika A bekerja setiap 6 hari dan B bekerja setiap 16 hari, jika A dan B bekerja bersama-sama tanggal 20 Juli 2023, tanggal berapa mereka bekerja sama-sama kembali? Nah, berarti di sini 5 Agustus, 5 September, 6 September, 7 September, 8 September. Nah, kita coba jawab. Nah, berarti di sini kita cari KPK ya, KPK dari 6 dan 16. Jadi KPK dari 6 itu kan faktor 6 itu kan 2 kali 3. Sedangkan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Jadi KPK-nya berarti 2 pangkat 4 kali 3. Berarti dari sini 16 ya kan, kali 3 berarti 48. Nah, jadi 48. Jadi tanggal 20 ya kan, tanggal 20 Juli plus 48 hari gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya kita buat 20 Juli 2023. Nah, berarti Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli. Juli berarti 30 hari kan? Juli berarti 30 hari. Nah, 20 tambah 10 berarti tanggal 30. 21, 20 sampai 30 ya. Berarti di sini 30 Juli. Nah, sisa berarti 10 ya, sisa 28. Sisa 38 hari. Nah, kemudian Agustus ya kan, Agustus adalah 31. Jadi ini kita paskan berarti sisa 7 hari. Nah, berarti itu tanggal 7 September ya kan. Nah, itu dia, jadi tanggal 7 September. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3 ya. Oke, soal nomor 3.
Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah sepertiga selesai. Jika dia selanjutnya mengecat 10 meter persegi lagi, dia sudah selesai 3/4. Berapa meterkah panjang tembok itu? 10, 8, 6, 4, 3. Nah, baik, kita lihat. Di sini berarti kita hitung dulu, ya kan, luas tembok. Ya, luas tembok jadinya kan berarti panjang kali lebar atau tinggi lah. Berarti di sini 3pi ya. Nah, 3pi luasnya. Nah, katanya jika dia selanjutnya mencat 10 meter, berarti pertama sudah selesai berapa? Berarti selesai itu adalah sepertiga dari 3pi, kemudian ditambah 10. Nah, berarti ini sama dengan katanya ya, sama dengan 3/4 dari 3pi ya. Berarti sepertiga kali 3pi jadi pi plus 10 sama dengan 9/4pi. Nah, 10 sama dengan 9/4pi dikurang pi, kan gitu. 10 sama dengan 9/4pi dikurang 4/4pi. 10 sama dengan 5/4pi. Jadi berarti pi sama dengan 10 dibagi 5/4. Atau pi sama dengan 10 kali 4/5. Jadi 40 bagi 5 hasilnya 8. Jadi jawabannya di sini adalah option B. Nah, jadi seperti itu caranya, adik. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal nomor 3 ya. Oke, kita lihat di soal nomor 4 ya. Jika P sama dengan 2 banding Q sama dengan 16. Jika P sama dengan 2, Oke, lanjut soal nomor 4. Jika P sama dengan 2, Q sama dengan 16, dan Q sama dengan P kuadrat dikurang 2PR tambah R kuadrat, maka P kali Q dikali R. Minus 192, minus 64, minus 32, 32, 64. Nah, kita coba jawab. Berarti P sama dengan 2, Q sama dengan 16 ya. Nah, di mana katanya Q sama dengan P kuadrat kurang 2PR tambah R kuadrat. Nah, berarti di sini 16 sama dengan P kurang R kuadrat, ya kan? Jadi 4 kuadrat sama dengan P kurang R kuadrat. Berarti 4 sama dengan P dikurang R. P-nya 2, berarti 4 sama dengan 2 kurang R, berarti R sama dengan 2 kurang 4, R-nya adalah negatif 2. Maka pertanyaan P kali Q kali R. P 2, Q 16, R-nya minus 2. 32 kali minus 2 berarti minus 64. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, adik-adik boleh coba misalnya seperti ini. P sama dengan 3, Q sama dengan 49, di mana Q sama dengan P kuadrat kurang 2PR ditambah R kuadrat. Maka P kali Q kali R sama dengan, oke, silakan dijawab ya adik-adik. Oke, di soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Jika 4X kurang 5 sama dengan 7 kurang 4Y, maka X plus Y sama dengan minus 3, minus 2, 3/2, 3, 12. Nah, kita coba jawab. 4X kurang 5 sama dengan 7 kurang 4Y. 4X ini pindah ke kiri jadi 4Y. Ini pindah ke kanan. Jadi 4X plus 4Y sama dengan 12.
Nah, ini kita sama-sama bagi 4 adik-adik, berarti X plus Y sama dengan 12 bagi 4. X plus Y berarti hasilnya 3. Maka jawabannya adalah option D. Itu untuk soal nomor 5. Next ke soal nomor 6. Oke, kita lihat di soal nomor 6. Sebuah truk trailer mengangkut 3, 4, atau 5 kontainer setiap satu perjalanan. Setiap kontainer berbobot tidak kurang dari 225 kg. Berapakah berat maksimum yang diangkut oleh truk tersebut untuk satu kali perjalanan? Berapa kilogram? 675, 1275, 1700, 1125, 6725. Jadi yang ditanya ternyata adalah berat maksimum. Jadi langsung aja berat maksimumnya, langsung aja dari kalikan 5 kalikan dengan 225 gitu aja. 5 kali 5, 5, 25 ya. 5 kali 2, 10 tambah 12, 5 kali 2 berarti 10, berarti 11. Jadi jawabannya adalah 1125. Jawabannya adalah option D. Oke, seperti itu adik-adik, mudah kan? Nah, kalau ditanya nanti minimum tinggal kalikan 3. Oke, seperti itu.